Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Video kali ini Umno akan tes review unboxing amplifier D900 ya. D900 ini kalau nggak salah ya, spesifikasi sama kayak ZKTB. Cuma dia sudah ada PSU nya, sudah bisa karaokean juga. Oke, kita unboxing saja biar nggak penasaran ya. Ini lumayan panjang ya. Oke, kita unboxing dulu. Nah, seperti ini. Di sini ada dua varian ya, yang D800 sama D900. Tapi Umno ambil yang D900, harga di atas 300. Oke, kita unboxing saja. Nah, seperti ini. Paket pembeliannya dapat kabel listrik, remote sama soket DC. Soket DC kabelnya pendek sekali. Dan ini dia untuk unitnya seperti ini. Oh iya, ternyata panjang cuy. Lumayan panjang ya untuk produknya. Nah, seperti ini, dia udah ada PSU nya, sudah bisa karaokean juga. Komplit ya. Kalau dipikir-pikir ya mending ini cuy, buat yang mau ngerakit ya. Ininya juga tebel loh. Apa namanya? Panel depannya ini tebel ya. Panel depan tebal, dan switch on off nya ini pakai ini ya, tekan. Ini apa ini? Oh, baterai. Dapat baterai juga buat remote. Ya, kita nanti dulu kita bahas. Ini untuk buku petunjuk. Nah, seperti ini untuk buku petunjuknya. Oke lah. Untuk fitur dia komplit sekali ya. Dia punya Bluetooth, USB, TF, AUX, FM juga ada. Bisa karaokean, ada echo, ada volume mic. Ini untuk frekuensi subwoofer, ini untuk volume subwoofer, treble bass sama volume master. Ini untuk soket DC ya, bisa dari 12 sampai 24 volt. Ini untuk ke listrik. Nah, ini nih tinggal tancap listrik saja ya. Ini untuk switch on off-nya. Di sini untuk tombol gunakan di mode ya, atau next preview, play pause. Dan ini untuk apa ya? Infrared ya, buat remote. Oke, di bagian dalamnya seperti ini. Ini untuk modul Bluetooth ya. Ini FM, Bluetooth, USB semua di sini. Nih ya, sudah ada keterangannya. Ini untuk modul input lah gampangannya. Terus di sini untuk modul mic ya. Ini ada dua colokan mic. Ini untuk volume echo, volume mic-nya. Dan di bagian bawahnya dia punya PSU ya. PSU-nya lumayan besar ya. Ini apa? Retak apa? Oh, bukan lem ini ya. Kirain retak. Ini PSU-nya lumayan besar ya. Sudah ada heatsinknya ini. Ini kalau nggak salah 3,4 ya, 3,4 ampere. Ini sekitar 24 volt ya ini ya. Coba kita cek dulu ya. Nah, di sini ada DC 12 sampai 24 volt. Ini membuat ini ya. Nah, ini nih keluaran AC-nya ini berapa nih? Nanti kita ukur juga deh buat ini berapa ininya ya, berapa keluarannya ya untuk PSU nya. Kalau nggak salah ini 3,4 ampere ya, sekitar 4 ampere lah ya, 4 ampere. Soalnya ini sama kayak D100 ya, D100 seperti ini nih. Ini kita ambilin dulu. Nah, seperti ini nih. Ini kan D100 nih. Ada keterangan 28 volt 3,5A. Jadi ini tuh 3,5 ampere ya. Kayaknya kurang lebih sama ya. Iya sama ya kayaknya ya, tapi nggak tahu juga. Ini kan 28 volt ya. Kalau ini kan TPA ya, TPA paling di 24 volt.
Ya kemungkinan ya 3,5A 24 volt. Atau ini yang versi 6 ampere juga kita nggak tahu ya. Soalnya ada kan bawaan dari CKTB, adaptor buat CKTB itu 24 volt 6 ampere. Soalnya ini kan pakainya switching ya, asymmetric, jadi walaupun trafonya kecil biasanya ampernya lumayan gede. Nah seperti ini. Lumayan ya. Terus di bagian amplinya ini untuk diodanya nggak ada ya ini ya. Ini harusnya ada dioda ya, biar kebalik itu nggak koslet. Tapi di sini dihilangkan. Ini untuk speakernya ya. Ini subwoofer di bagian sini. Ini LR. Ya terus ini supply. Sama aja sih. Ini 7805 di sini. Ini ada keterangan 5 volt, terus mic. Apa ini? Oh, ini ya buat mic, tapi micnya ngikut ke sini ya. Ini kan ada keterangan nih. Ini untuk mic ya, tuh ya, mic terus LED. Tapi di sini micnya ngambil dari modul Bluetooth sini. Untuk chipnya sih ori ya, ori TPA 3116. Oke, kita buka saja biar nggak penasaran ya. Untuk chipnya cuma ada satu baut di sini. Lumayan keras cuy, udah ini ya, keras ini, udah keras. Tapi chipnya ori kok, ori ya, ori TPA 3116. Keras, dia udah pakai pasta thermal yang itu, yang keras ya. Oke, harga di atas 300 kayaknya worth it sekali ya. Ketimbang CKTB ya, belum sama adaptor, belum sama mic-nya juga, punya USB, punya TF, ada AUX-nya juga. Jadi ini termasuk komplit ya. Terlebih-lebih ini kalau bisa TWS, jauh-jauh lebih bagus ini. Dan untuk perbedaan antara D900 sama D800 kurang begitu paham Umno ya. Kalau deskripsi nggak diterangkan ya perbedaannya apa untuk D900 sama D800 ya. Tapi kalau dilihat gambar itu ada yang PSU-nya trafonya kecil ya. Jadi kemungkinan trapo-trapo yang dipakai D10 yang kurus kering itu loh, nanti kita ambilkan dulu untuk D10-nya. Nah seperti ini. Kalau dilihat di gambar ya, itu trafonya kurus kering seperti ini, kayak D10 ya. Ini D10. Ini trafonya kurus kayak gini ya, kurus lah ya, kurus seperti ini. Coba kita lihat gambarnya dulu ya. Nah seperti ini kita cari dulu ya untuk gambar PSU dari D800 ya. Nah ini nih, ini kalau dilihat untuk perbedaan D900 sama D800, dia ini PSU-nya trafonya kecil ya. Tuh ya. Bukan trapo yang besar ya. Yang seperti ini dia pakainya untuk D800. Kita mau ambil dua-duanya belum ini. Jadi kan tahu ya kalau ambil dua-duanya. Kalau D900 sih ya udah ini ya, udah kita beli jadi kita tahu. Ya ini gede ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama nih, PSU-nya trafonya segitu ya. Kecil.
Ya kira-kira begitulah, karena kita nggak pegang barangnya yang D800. Ya kemungkinan perbedaannya hanya di PSU ya, sama tombol ini switch on off. Ini switch on off-nya enak loh, kayak satisfying gitu. Ini sebenarnya momentari ya, ini nggak kepake. Oke, kita coba saja ya, coba ya. Ini kita tes tanpa speaker dulu, pakai baterai cordless saja dulu ya, baterai cordless. Ini coba kita hidupkan. Ini pakai soket DC. Terus kita sambung. Tuh, ini nyala ya. Jadi kalau lewat DC itu langsung otomatis nyala ya. Ini switch on off nggak pengaruh. Tuh ya, nyala ya. Jadi kalau pakai DC ini switch on off nggak ngaruh, langsung nyala ya. Dulu kita sambung speaker ya. Oke. Nempel. Oke, ini udah kita pasang speaker untuk L sama subwoofer. Coba kita cari dulu untuk Bluetoothnya ya. Nah ini ya, untuk Bluetoothnya DA103. Oke, ini udah connect. Oke, kita coba cek sound ya. Ini cek sound seadanya dulu. Ini pakai subwoofer HK 6,5 in 200 watt. Ini pakai speaker 3 in 15 watt. Oh, mantap ya. Oke. Ini mantep ya, pakai baterai cordless ini 21 volt. Kita coba pakai listrik ya. Ini kan sudah ada PSU-nya. Oke, kita coba pakai listrik. Dan kalau untuk pakai listrik ini sudah ada keterangannya ya. Ini kan bagian sini itu gambar Z ya, atau arus ya, listrik ya. Jadi area sini jangan sekali-kali dipegang kalau udah kecolok ke listrik. Ini ya, udah ada gambar Chaution high voltage ya. Jadi ini yang semua gambar ini nyetrum. Oke, kita pakai listrik. Nah, kalau pakai listrik kayaknya ini si switch saklar fungsi. Nah, ini untuk volume. Ini untuk treble. Ini untuk bass LR ya. Ini untuk bass subwoofer. Wow. Oke, mantep ya. Keren ya. Ini USB, TF, AUX, komplit ya. Oke, keren ya ini ya.
Asik juga ini, tinggal tancap listrik ya. Gak usah repot-repot lagi mikirin PSU, mikirin ini itu ya. Sudah ada panelnya, bisa karaokean, tinggal colok listrik. Fiturnya juga komplit ya, ada Bluetooth, AUX, FM, USB. Ini cocok buat pengganti speaker aktif ya, atau buat yang mau ngerakit speaker portable, tinggal plug and play saja ya. Sudah komplit seperti ini, mau pakai baterai, mau pakai listrik, bisa semua. Untuk outputnya juga besar ya, ini 50 untuk LR dan 100 untuk subwoofer. Sama kayak ZKTB, mantap. Keren. PSU nya juga gede ya, nggak kaleng-kaleng tuh ya. Gede, bukan yang PSU yang kurus kering seperti ini ya. Tuh, ini kan kurus ya. Ini gede ya, gede untuk ininya. Kemungkinan kalau nggak 3 ya 6. Nggak tahu juga sih ini berapa ampernya ya, nggak ada keterangan soalnya. Oh ya, nanti kita coba ya. Coba kita ukur ini berapa untuk voltasenya. Nah, gimana cuy? Harga di atas 300 ya, 300 berapa lah? Berarti 350-an lah ya. Worth it sekali ya. Udah ada panel, fitur komplit, tinggal colok listrik. Kalau mau pakai baterai atau DC ya tinggal colok saja. Untuk paket pembeliannya juga sudah disediakan ya tadi ya, soket DC sama kabel listrik. Oke, keren, mantep ya. Nanti besok kita cek sound, soalnya ini udah berapa ini? Udah malam ya, ini 7:30 tuh. Besok paling kita cek sound pakai PSU ya, pakai PSU bawaan. Tapi agak sedikit panas ya ini tadi ya. Cek sound sebentar, ini untuk heatsinknya hangat, tapi masih wajar ya. Panas-panas wajar, panas-panas TPA. Rekomen lah ini ya. Nanti besok kita cek sound saja. Lebar panelnya kita ukur ya, untuk tuh seperti itu ya. Ini berarti 26. Terus untuk ininya 7,5. Tuh 7,5 ya. Untuk ke belakangnya ini 9 ya, 9 mm. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba ukur ya. Ini keluarnya berapa volt. Ini kan sudah ada PSU nya, jadi langsung colok PLN. Coba pengen tahu aja ini keluarnya berapa volt. Kita ukur dari elko ini yang min sini, sebelah sini ini plus berarti. Ini kita coba ukur ya. 19 volt cuy. Tuh. Oh ya, untuk PSU nya dia 19 volt ya. Luar arusnya dia 19 volt seperti itu, bisa dilihat. Oke ya, kita cek sound pakai speaker 4,5 in untuk LR dan 8 in untuk subwoofer. Ini model Basaka, jadi speakernya nggak kelihatan. Ini pakai supply dari listrik ya, ini ya, pakai supply dari listrik. Ini untuk bass LR ya. Ini untuk treble. Ini untuk volume subwoofer. Ini untuk frekuensi. Oh, mantap coy.
Oke ya, mantep ya. Cuma ini Bluetoothnya masih ada suara mamanya, jadi harus volumenya ditutup dulu biar nggak ada suara mamanya. Kalau yang lain nggak ada masalah sih, cuma itu saja suara Bluetoothnya itu ada suara mama ya. Harus ditutup dulu untuk volumenya, jadi volume begitu menyalakan nada Bluetoothnya nggak terdengar. Oke, mantap ya, rekomen. Dan ini solusi ya buat pengganti speaker aktif atau speaker portable, atau buat kalian yang mau ngerakit speaker portable ya, biar tinggal plug and play saja, gampang, mudah, simple. Tinggal beli ini D800, tinggal beli D800 atau D900 ya, kasih baterai impact seperti ini, udah tinggal pakai ya, nggak usah ribet-ribet lagi, tinggal bikin box, kasih baterai impact seperti ini, sambung ke D900, udah suara menggelegar, bisa buat portable. Oke, mantap ya. Itu saja untuk review D900. Thank you ya bangku yang udah menyimak sampai di sini untuk D900 nya.